Oke, Ibu buka dulu ya pertemuan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Hari ini kalian puasa semua apa ada yang tidak puasa hari ini? Puasa. Alhamdulillah kalau semuanya puasa. Tapi kok lemes banget sih? Oh lapar. Tadi sahur nggak kalian? Sahur. Kalau sahur harusnya itu lebih semangat jawabnya tadi. Karena dengan semangat belajar itu akan terasa lebih menyenangkan dan ilmu yang kita dapatkan itu akan lebih mudah dipahami. Jadi harus tetap semangat ya, walaupun dalam keadaan puasa. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Oke. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Namun sebelum itu silakan ketua kelas untuk berdoa dulu sebelum belajar. Namun sebelum itu silakan dilihat dulu di sekeliling kalian. Jika ada sampah atau hal yang dapat mengganggu belajar hari ini, silakan dibuang terlebih dahulu ya. Silakan kelas. Maka teman-teman sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu perdagangan internasional. Namun sebelum kita lanjut ke materi, kalian masih ingat minggu lalu kita mempelajari materi apa? Perdagangan dalam negeri. Betul, perdagangan dalam negeri. Nah, Ibu mau tanya juga nih sebelum lanjut. Perdagangan dalam negeri itu ciri-cirinya tuh apa saja sih? Oke, silakan Mas Jatuh. Perdagangan dalam negeri itu salah satunya menggunakan mata uang yang sama, Ya. tidak ada hambatan perdagangan seperti bea cukai dan atau Oke, betul. Tidak ada hambatan bea cukai dan kuota dan menggunakan mata uang yang sama. Nah, ngomong-ngomong tentang kuota, kalian tahu nggak sih kuota apa yang dimaksud? Nah, ini yang akan kita bahas di materi perdagangan internasional. Oke, coba kita langsung masuk ke materi. Nah, adapun tujuan pembelajaran di sini adalah siswa itu diharapkan mampu menjelaskan dari konsep perdagangan internasional dan siswa diharapkan mampu memahami faktor pendorong perdagangan internasional dan mampu menjelaskan kebijakan di bidang ekspor dan impor. Nah, itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Lalu di sini kita langsung masuk di materi. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, di sini juga ada teori perdagangan internasional yang terbagi menjadi dua, yaitu teori dari kaum merkantilisme dan dari kaum klasik. Nah, di kaum klasik ini terbagi menjadi dua juga, yaitu teori keunggulan lalu teori keunggulan komparatif. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada faktor pendorong perdagangan internasional. Nah, di sini ada perbedaan SDA atau sumber daya alam. Nah, maksudnya apa di sini? Maksudnya di sini Indonesia itu kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh dan pala, yang dimana ini kita ekspor ke negara Eropa dan Amerika. Namun sebaliknya kita teh dan kopi itu sangat diminati di Jepang dan di Timur Tengah. Nah, di sini juga ada selera. Selera yang dimaksud di sini seperti apa? Dari konsumen. Namun di sini maksudnya adalah masyarakat Indonesia itu atau Gen Z seperti kita ini sangat menyukai barang-barang dari produk luar negeri, seperti penggunaan handphone. Biasanya kalian menyukai handphone dengan merek iPhone. Selain iPhone itu apa aja? Samsung. Betul. Kalian mengakui sendiri kan sebagai Gen Z bahwa kalian sangat menyukai
menyukai produk luar negeri dan juga makanan cepat saji yang biasanya berasal dari Amerika. Nah, lalu di sini ada penghematan biaya produksi. Dan terakhir ini perbedaan teknologi. Nah, perbedaan teknologi apa yang dimaksud? Oke, silakan Linda. Perbedaan teknologi itu misalnya contohnya Jepang dan Korea Selatan itu unggul di bidang industri teknologi dan otomotif, misalnya Ya, mobil betul. Toyota dan ponsel Samsung. Terus? Selanjutnya negara seperti Jepang dan Korea Selatan itu ekspor mobil Toyota atau ponsel Samsung itu ke negara berkembang. Sebagai gantinya negara maju tersebut mengimpor bahan mentah dari negara berkembang. Ya, betul sekali. Terima kasih Indah. Tepuk tangan dulu Indah. Betul sekali. Negara Jepang dan Korea itu unggul di bidang elektronik dan apa tadi? Dan otomotif. Ya, betul. Ibu hai pengantar sekalian. Kalian tuh tidur atau masih semangat untuk belajar? Oke, jadi itu ya untuk perbedaan teknologi. Selanjutnya, nah, ada kebijakan internasional. Nah, di kebijakan internasional ini terbagi menjadi dua, yaitu impor dan ekspor. Nah, di impor ini terbagi menjadi 4 juga, yaitu pertama, kuota, tarif, lalu dan terakhir, betul. Nah, kuota di sini dimaksud adalah total jumlah barang yang diimpor. Lalu tarif adalah menetapkan tarif tinggi suatu barang, dan 3 ini adalah larangan impor, dan 4 menghemat devisa. Dan yang terakhir ini ada ekspor. Ekspor juga terbagi menjadi 4, yaitu diskriminasi harga atau penetapan harga untuk suatu barang. Dan yang kedua itu pemberian subsidi atau bantuan biaya produksi untuk daya saing. Dan yang ketiga ini adalah dumping. Dumping ya, bukan dumping. Ini adalah menetapkan barang ekspor itu lebih murah daripada dalam negeri. Dan yang terakhir itu larangan ekspor. Ini ya kebijakan perdagangan internasional. Nah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada, silakan. Ada yang ingin menyimpulkan materi hari ini? Saya itu. Oke, silakan Kalista. Jadi hari ini kita itu membahas tentang perdagangan internasional. Di mana perdagangan internasional itu gimana? Yang dimana itu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Tanpa dasar kesepakatannya itu bersama. Lalu ada juga faktor pendorong adanya perbedaan sumber daya manusianya, ada juga selera, lalu ada juga kebijakan dari perdagangan internasional itu ada 2, yaitu kebijakan impor dan juga kebijakan ekspor. Mungkin bisa itu. Baik, terima kasih Kalista. Jadi benar ya, kesimpulan dari Kalista tadi intinya perdagangan. Halo semuanya, coba dengerin ibu dulu ya. Jadi perdagangan internasional itu merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Teorinya ada 2 tadi. Teori apa? Asik. Dan kebijakannya terbagi menjadi 2 tadi. Apa? Ekspor dan ekspor. Oke, betul. Jadi Ibu anggap kalian sudah paham ya tentang materi perdagangan internasional. Nah, untuk lebih memahami materi hari ini, Ibu akan memberi kalian tugas analisis soal di bawah ini. Nah, di sini ada 2 soal analisis. Ibu kirimkan PPT ini ke kalian, Ibu share di WA. Kalian analisis soal di bawah ini, kerjakan di buku latihan. Kerjakan masing-masing dan dikumpulkan minggu depan. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Oke. Untuk minggu depan kita akan mempelajari materi kerjasama ekonomi internasional. Nah, silakan kalian cari dulu pengertiannya apa, ciri-cirinya apa, bentuknya bagaimana. Silakan dipelajari dulu di rumah ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau begitu mungkin itu saja ya pertemuan kita hari ini. Ibu cukupkan. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian pahami. Oke? Oke, tetap semangat dalam berpuasa.
jangan lesu karena puasa itu sebagian dari ibadah. Oke, Ibu tutup ya hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.